Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk kita mesti juga harus berpikir untuk membatasi bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema SMAN 72 Meledak, Larang Game Online, dengan narasumber Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji, Gamers Eric Daniel, pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Main tembak-tembakan ya. Oke. Langsung aja kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Oh, sebelum dimulai ya. Ya. Coba kita perhatikan dulu ya audiensnya. Baik. Mereka konsentrasi menyimak program Dua Sisi. Betul. Tapi sebelumnya saya memperhatikan beberapa di antara mereka juga ada yang menggunakan gadgetnya kok. Kalau gadgetnya dipergunakan bentuknya begini, saya masih positif itu chatting. Oke. Tapi kalau udah begini, waduh, ngeri saya. Kenapa? Berangkat dari peristiwa ledakan di SMA Negeri 72, ya. Kita ketahui bersama Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan rilisnya ya. Dan ini murni memang ada unsur kekerasan yang diperoleh dari anak yang berhadapan, istilahnya gitu ya, dengan hukum. Diperolehnya ini dari media sosial dan juga game online yang bernuansa kekerasan. Oh, ya. Dan bahkan ini disambut atau direspon cepat oleh pemerintah yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan pembatasan nih teman-teman dan juga pemirsa ya terhadap kekerasan-kekerasan yang ada di game online ya, karena ini cukup mengkhawatirkan, bisa merusak psikologis anak, khawatir juga menginspirasi anak-anak. Baik. Tapi kok ya kalau saya ngelihat itu apakah sepenuhnya memang karena kesalahannya ada di game online tadi, Vi? Nah, ini kan yang juga jadi pertanyaan. Menurut Anda? Nah, karena itu tadi, ketika kita berbicara tidak hanya satu faktor kan. Sebetulnya banyak faktor. Ada faktor psikologis, ada faktor misalnya dia pribadi yang tertutup, tidak banyak bergaul, dan seterusnya. Tapi kita abaikan itu. Kita fokus ke masalah game online. Ketika satu game online misalnya dibatasi, apakah game online lain ini tidak akan diblokir? Atau tidak akan misalnya bermunculan lagi? Karena menurut saya yang harus dibatasi itu justru pengawasannya, Vi. Gitu nah, ya? kita masuk ke ranah pengawasan. Tapi sebenarnya, Vi, bahkan game online ini menghasilkan pendapatan yang besar untuk negara. Oh ya? Perputaran sampai 40 triliun. Ini serius? Nah, yakin nih mau dibatasin? 40 triliun? Betul. Wah, bisa buat bayar utang ya? Terutama utang infrastruktur transportasi. Oh enggak ya? Kok jadi ke situ? Enggak ya? Oh enggak. Oke. Oke. Nah, kita akan bahas malam ini, Pi. Oke, kita bahas malam ini. Ho, langsung saja Ho ya. Oke. Saya ingin mengundang, ini dari kubu saya ada Bang Jasra.
Baik, di kubu saya ada Bang Ubaid. Kami persilakan Bang Ubaid. Jasra, apa kabar? Mas Ubaid, apa kabar Mas Ubaid? Sehat Bang Ubaid. Bang Jasra sehat? Saya pikir tadi cuan gede kayak gitu 40 triliun bisa dipakai buat bantu-bantu negara loh ya kan. Bayar utang itu misalnya. Enggak, kita nggak bahas itu malam ini, kita nggak bahas itu. Saya ingin langsung ke Mas Ubaid nih. Mas Ubaid setuju bila mana game-game yang bernuansa kekerasan tok loh ya. Pemerintah kan sudah mengatakan itu nih. Sebutlah beberapa merek-merek di antaranya gitu. Ini akan dibatasi. Iya, jadi kalau masalah ini gini Bang. Jadi seringkali pemerintah melakukan apa yang disebut sebagai oversimplification ya. Overreactive gitu. Terlalu menyederhanakan masalah. Oh iya. Jadi apakah betul kejadian di Seman 72 itu gara-gara game online saja? Saya tanya dulu sebelum terlalu jauh analisa Anda. Anda percaya dengan hukum di negeri ini terutama yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu? Iya, tetapi saya ingin katakan itu bukan satu-satunya penyebab. Dia tidak berdiri sendiri maksudnya Iya, gitu? tidak berdiri sendiri. Ada banyak dan sangat kompleks. Oke. Tapi kemudian presiden hanya respon soal game, lalu kemudian Komdigi dan lain-lain sibuk dengan urusan game, ya jelas tidak menyelesaikan masalah karena masalahnya adalah kompleks. Setahu saya presiden kita tuh sayang sekali dengan anak-anak loh. Iya, karena itu maka harus jelas. Jadi solusinya harus komprehensif, jangan hanya soal pembatasan game. Jadi nggak tepat menurut Anda? Kurang tepat. Kalau hanya soal game yang dibahas. Meskipun game yang itu, dibatasi. meskipun Contoh game itu misalnya, cukup menakutkan Mas. Misalnya game itu cukup menakutkan. Tembak-tembakan, membunuh dan tapi lain-lain. presiden juga harus tahu, pemerintah juga harus tahu bahwa pelarangan game itu sudah ada sejak lama. Ya, periode lalu Kemenkominfo misalnya sudah ada peraturan larangan game. Ya. Tapi hari ini kejadian lagi. Ya, peraturan pelarangan itu sudah ada, tapi berjalan nggak pertanyaannya? Ya kan nggak jalan. Bisa nggak diatur, dibatasi di ruang-ruang online itu? Judol diatur nggak? Dilarang, banyak terjerat judol. Ya kan, pornografi dibatasi, dilarang, banyak yang terpapar gitu kan. Lah game mau dilarang, ya kan ada dampaknya, gitu ya? kagak ada dampaknya, kagak ada dampaknya gitu loh. Karena ya tadi masalah ini sangat kompleks gitu ya. Dan di kasus SMA Negeri 72 itu juga ada masalah yang sangat serius, yaitu soal krisis guru BK. Ya, soal krisis pengasuhan gitu ya. Baik di sekolah ya, kemudian di rumah, di masyarakat dan seterusnya gitu ya. Contoh misal hari ini ya, hari ini rasio guru BK kita yang ideal 1:100 Bang. Tapi nyatanya 1:500 sampai 1000. Saat ini ya? Saat ini. Artinya kita kekurangan, kita krisis guru BK. Nah ini bagaimana solusinya? Artinya nggak bisa diselesaikan dengan Kementerian Digital, Komdigi gitu kan. Harus juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagaimana kita mendiskusikan soal kekurangan guru BK. Bahkan sekolah yang ada guru BK-nya, pasti KPAI juga punya catatan. Banyak sekali guru-guru BK menjadi pelaku dari kekerasan. Oke, baik. Baik perundungan maupun kekerasan seksual. Meskipun itu untuk mendisiplinkan anak, untuk mengajarkan anak terkait dengan kedisiplinan. Iya. Kalau misalnya kapasitas guru BK itu buruk, maka yang disebut dengan pendisiplinan, penghukuman itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Gitu ya? Iya, itu yang terjadi. Itu ya hari ini gitu. Belum lagi fakta yang terakhir belakangan, ternyata memang pelaku ini kan terpapar ya ideologi ekstremis yang ada di luar negeri sana gitu ya. Lah, kalau misalnya solusinya adalah pembatasan game, ya Jaka Sambung bawa golok ya, nggak nyambung. Oke, saya ingin ke Bang Jasra. Bang Jasra, kita masih fokus pada tema kita tentang game online. Game online. Apakah ada data dari KPI yang menunjukkan bahwa pengaruh dari game online ini berdampak dengan misalnya kognitif, kemudian afektif dan behavior? Artinya ada pengetahuan, sikap dan perilaku yang akhirnya meniru dari si game online ini, melakukan tindakan kekerasan dan seterusnya. Ini termasuk ketika kita ngomongin kejadian Brenton di New Zealand yang menembaki 51 jemaah di masjid. Itu juga ternyata paparannya dari video game juga kan, seperti itu? Iya, sebetulnya bukan KPAI ya, WHO sebetulnya sudah menyatakan. Lebih dekat Mas Jasra. Siapapun itu yang berlama-lama di media sosial termasuk game,
hampir 3 jam itu merupakan kecanduan. Nah, kalau kecanduan atau edik, obatnya rehab. Pendekatannya psikologis gitu ya. Dan bahkan beberapa rumah sakit yang kita kunjungi banyak anak-anak yang hari ini gitu ya, itu direhab, diobati. Karena memang bagaimana ya, dampak itu sangat luar biasa ya, ketika diambil handphonenya itu langsung dia banting apa yang dia Tantrum ya? Tantrum. Jadi memang ini sebetulnya udah lama gitu ya. Makanya hari ini sebetulnya pembatasan itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi apa yang sampai oleh Presiden itu sebetulnya sudah tepat gitu ya. Misalnya ada Perkominfo terkait klasifikasi game. Plus 3, usia plus 7, plus 14 gitu ya. Nah, namun pertanyaan kita bagaimana mekanisme di media platformnya yang harus ada gitu ya. Nah, saya kira ini kan butuh pengawasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita tentu setuju ya terkait pembatasan ini karena memang dampaknya sangat luar biasa. Apalagi misalnya dampak ketika bukan di usia dia memainkan game itu, ada bahasa-bahasa yang tidak mendidik gitu ya, yang tidak edukatif gitu ya. Dan itu sangat mudah sekali kalau kita lihat ada anak berkomentar dengan bahasa yang tidak baik, ya salah satunya adalah edukasi dari game itu sendiri. Gitu. Betul, karena memang ada forum chat di situ yang memungkinkan si pemainnya bisa berkomunikasi. Dan bahkan pedofilia anak juga bermain di situ gitu, main grooming, meminta foto-foto gitu ya, mencuri data-data anak. Jadi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan game yang kita yang dimainkan ya, tapi memang lebih jauh dari itu juga dampak-dampak psikologis gitu ya. Kemudian pornografi anak di grooming dari sana juga gitu. Dan termasuk juga tantangan di dunia pendidikan kita adalah pada akhirnya bagi anak itu nggak menarik model pembelajaran yang konvensional gitu ya. Lebih banyak dengan industri game yang industri candu tadi gitu ya. Karena kan ada levelnya, level 1 udah selesai, level 2 seterusnya dan pada akhirnya anak-anak kita hari ini dalam studi UNICEF itu hampir 5 jam berada di dunia internet dan termasuk juga game gitu ya. Nah, pertanyaan kita apa iya anak kita diarahkan ke sana gitu ya. Kalau dalam sistem pendidikan kita itu Mas Ubed kan ada olahraga, olah rasa gitu ya, empati dan seterusnya. Dunia game itu tidak dibangun. Berbicara soal pengaruh. Ya. Ketika tadi berlama-lama 5 jam ya kita katakan. Iya pada akhirnya dampaknya ya anak kita tumbuh dengan situasi obesitas gitu ya. Kemudian bisa jadi dia secara di media sosial dia berteman. Walaupun dia tidak kenal juga siapa itu gitu ya. Tapi di dunia nyata di lingkungannya itu tidak terjadi interaksi gitu. Karena asik dengan game itu. Dengan edik tadi gitu ya. Sampai leveling 20 leveling gitu ya. Itu kan butuh berjam-jam untuk menyelesaikan itu. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap dengan regulasi yang ada dan termasuk juga perpres yang baru ya terkait roadmap perlindungan anak di ranah daring ini harus segera kita implementasikan gitu ya. Dan itu sudah terbagi bagaimana peran kementerian dan lembaga, Pemda, masyarakat dan termasuk juga media platformnya. Harus bertanggung jawab, dunia usaha harus bertanggung jawab terkait perlindungan anak di ranah daring. Seperti apa aturan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dengan perpres barunya itu? Iya, dengan perpres ini kira-kira gapnya di mana? Gitu. Kalau tadi Mas Ubed menyampaikan adalah ada gap pengasuhan, maka itu diselesaikan juga. Kalau gapnya adalah literasi digital di era di ranah daring, ya diselesaikan juga. Kemudian keterlibatan Pemda itu seperti apa gitu ya? Ya karena jangan sampai nanti perpres ini tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Gitu. Nah, saya kira ini benar-benar segera diterapkan. Apa yang disampaikan oleh Presiden itu memperkuat itu. Apalagi pemerintah pusat sudah concern sekali ya begitu ya. KPAI, singkat saja, KPAI melihat ini ibaratnya ini kalau sudah penyakit, ini udah stadium berapa? Ya kalau di cancer itu udah stadium 4 gitu ya. Saya kembali ke Mas Ubed. Mas Ubed, Anda akan tawar-menawar Mas Ubed dengan kondisi yang sudah stadium 4 seperti ini? Jadi semua sepakat bahwa game yang mengandung kekerasan, kecanduan game itu adalah sesuatu yang nggak baik dan harus dilarang. Itu kita sepakat. Tetapi kalau misalnya dijadikan satu-satunya solusi itu yang bermasalah. Karena ini masalah banyak. Ruang lingkupnya banyak. Iya, pemicunya banyak. Maka kalau ada kasus ya, perundungan ya, itu pasti apa penyebabnya itu banyak. Jadi jangan jadikan game itu sebagai satu-satunya biang kerok. Tapi kan game itu kan sarana awal lah gitu ya mungkin ya Mas Jatra ya. Sarana awal, pintu masuknya kan begitu kan? Iya, ini kan istilahnya industri candu.
Jadi ketika dosisnya dikasih masih kurang. Ini kayak masih kurang, narkotika masih gitu loh kurang Mas gitu ya. Ubed. Iya. Dan itu ya kita faktanya begitu, ketika level 1 nggak selesai langsung berikutnya, dan ada juga top up-nya juga gitu ya. Iya, Jadi memang industri ini sengaja untuk berlama-lama anak-anak kita gitu ya. Memang ada hal-hal yang positif, makanya kan ada klasifikasi tadi gitu ya. Yang saya kira ini harus dilakukan pembatasan tadi gitu saya kira. Oke, lanjut nanti ya. Baik, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan tadi, Kang Ubed mungkin yang terputus ya. Artinya ini sudah stadium 4 dan salah satu pintu masuknya yang mungkin menurut pemerintah ya ini yang paling mungkin semua tentu akan dilakukan ya, pendekatan baik itu pendekatan keluarga, pendekatan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi pintu masuknya dulu yang kita harus cegah kan dari awal. ya, kalau menurut saya ya kita harus lebih substantif ya. Ini si pelaku ini sudah kelas 12. Artinya tahun depan dia sudah kuliah. Kuliah. Artinya kalau kuliah boleh dia akses HP begitu. Gitu. Lah, kita yang sangat lemah adalah soal bagaimana self control ya, kontrol diri. Dan kontrol diri itu menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran kita soal menimbang sebuah masalah. Ini baik apa buruk? Apa dampaknya bagi saya? Ini berdampak negatif atau berdampak positif dalam diri saya? Dan itu sangat terkait erat dengan kemampuan literasi anak. Ya, hari ini Indonesia termasuk negara papan bawah dengan kemampuan literasi paling buruk di dunia. Sangat rendah. Sangat rendah sekali. Di Asia Tenggara kita paling rendah nomor 2. Nomor 1 Kamboja. Nomor 2 Indonesia. Artinya di Asia Tenggara kita juga papan bawah. Artinya kalau pelajar-pelajar kita literasinya sangat buruk sekali, maka dia nggak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Dampaknya ini positif apa negatif bagi saya, mereka juga nggak bisa nimbang itu gitu. Lah kalau ada pelarangan-pelarangan tanpa ada penguatan literasi kepada pelajar kita, sampai kapan pelarangan-pelarangan? Jadi salah arah lah Anda mengatakan gitu ya? Iya, karena anak-anak ini kan di sekolah gitu. Oke lah bahwa mereka ada masalah di pengasuhan keluarga ya. Karena kita nggak bisa kontrol di level keluarga ya. Memang ada keluarga yang broken. Untuk kasus ini kan ibunya di luar negeri ya? Iya. Bapaknya pun juga sibuk mungkin begitu. Lah kehadiran negara itu kan jelas di lembaga pendidikan. Ada guru di situ, ya kan? Ada teman di situ, ada pimpinan sekolah di situ, ada kepala dinas pendidikan di situ, ada anggaran ya, APBN, APBD di situ. Supaya apa ya? Tadi mencerdaskan anak-anak di situ. Nah, tetapi ketika sekolah fungsi mencerdaskannya gagal, ya, literasi pendidikan literasinya juga buruk, maka pembatasan ini tidak akan berdampak apa-apa. Mas Ubed gini, ketika tadi Anda katakan bahwa literasi kita ini masih sangat rendah, bahkan 2 terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja. Nah, maksud saya kenapa tidak berfokus dulu pada peningkatan literasi, kemudian ya nggak apa-apa, game ini dibatasi dulu, supaya orang fokus pada peningkatan literasi ini, itu kan juga bisa berjalan secara paralel maksudnya? Betul. Ya, sampai hari ini kita belum pernah dengar ada program dari Presiden, ya, perpres penguatan literasi. Padahal kita terburuk loh sedunia, se-Asia Tenggara, ya. Tapi presiden gak ada perpres tentang literasi. Tidak ada yang menganggap ini sebuah masalah yang sangat serius. Kemudian soal perundungan juga sama, ya. Sudah 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang itu tren perundungan di sekolah itu tambah naik. Bahkan data 2025 ini sudah nyalip 2024. Tetapi sampai hari ini juga nggak ada bahwa perundungan ini dianggap sebagai sesuatu yang serius. Lalu solusinya apa? Ya, ketika ditanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jawabannya kita sudah dirikan Satgas Pencegahan Kekerasan. Kita sudah dirikan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Didirikan, tok. Ya nggak menjawab masalah. Kerja apa enggak? Berperan apa enggak? Optimal apa tidak? Gini, kalau menurut Anda mekanisme yang konkretnya apa misalnya begitu? Pemerintah kan sudah ada payung-payungnya tadi itu Anda mengatakan ada satgasnya, lalu juga ada soal, nah bicara soal literasi mungkin nggak terlalu jauh sampai harus menyebut presiden dan lain sebagainya. Fungsi sekolah kan seharusnya kan mencerdaskan anak bangsa begitu. Salah satunya melalui literasi. Ya sekolah dong yang bertanggung jawab kan dalam hal ini. Iya,
Tetapi kan kita tahu sebuah program ketika diutamakan ya, jadi program prioritas kan butuh dukungan APBN, dukungan APBD. Siapa penguasa APBN dan APBD? Kan presiden. Tapi kan presiden punya fokus lain, yaitu soal makan bergizi. Ya, Enggak, sehingga artinya untuk APBN untuk pendidikan menurut Anda dirasa kurang begitu maksudnya? sekarang hari ini ya, setelah keputusan banggar Undang-Undang APBN 2026, anggaran pendidikan kita tinggal 14%, Bang. Digerogoti oleh program-program lain yang tidak relate secara langsung dengan pendidikan. Kita ada anggota Padahal dewan undang-undang penting, dasar bersuara kita, sebetulnya. ya, APBN kita, mestinya pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20%. Baik. Nah, kalau 14%, bisa perubahan apa? di Ya, level kami sudah menangkap poin Anda. Saya ingin ke Bang Jasra. Setujukah dengan apa yang disampaikan Mas Ubaid bahwa tadi kita ngomongin literasi yang masih sangat kurang, kemudian adanya kasus perundungan yang dibiarkan. Padahal kan KPI harusnya tahu nih, apakah pemerintah hari ini berjuang untuk itu? Kalau komitmen presiden saya kira sangat luar biasa ya. Michael lebih dekat. Yang terbaru itu Perpres 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Di sana di situ ada bicara soal literasi digital di situ. Oke. Berarti sudah ada ya? Sudah ada. Sudah masuk dong dan berarti. termasuk juga KLN sudah dibagi habis. Lembaga kementerian juga udah ada Komdigi, ada Kemdikdasmen, ya, Pemda itu ada Kominfo dan seterusnya. Termasuk anggarannya pun ada untuk itu? Sudah otomatis di sini ya Pak Baik. Presiden. Karena kan ketika membuat regulasi kan anggaran otomatis gitu ya. Oke. Nah saya kira soal komitmen itu sudah gitu ya dari sisi regulasi gitu ya. Nah sekarang tentu PR-nya adalah diimplementasi gitu ya. Nah saya kira disinilah peran kita bersama dan termasuk juga KPAI terus melakukan upaya pengawasan gitu ya. Memang kalau kita lihat di SMA 72 ini kan memang tidak tunggal soal game ya. Dari keterangan Polda itu kan banyak variannya. Ya. Tapi dalam kajian kita soal industri game ini kan seperti candu tadi gitu ya. Ya dan banyak orang tua juga yang mengeluh ke KPAI gitu ya. Anaknya tidak bisa bersosialisasi dengan temannya gitu ya, kemudian tidak bisa ngobrol gitu. Ya karena tadi candu tadi ada levelingnya, kalau belum selesai dia nggak bisa diganggu. Apalagi kalau diambil handphonenya langsung ngamuk dia. Tantrum dia langsung tantrum dia gitu ya. Nah saya kira ini tentu satu aspek soal literasi digital yang tentu harus dibangun gitu ya. Tapi dengan pembatasan itu penting gitu ya. Karena kalau kita lihat tujuan pendidikan kita ini kan bagaimana anak-anak kita memiliki kecerdasan emosional, spiritual, intelektual, kesenian, demokrasi dan seterusnya. Jadi banyak variabel yang harus kita bangun. Tidak cukup dengan melalui game gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira tantangan kita ke depan gitu ya dengan berkembangnya industri game baik itu produk lokal maupun luar gitu ya. Pembatasan itu penting. Termasuk juga bagaimana membangun mekanisme pengawasan di internal industri. Karena kalau hanya pemerintah, hanya KPAI atau hanya lembaga masyarakat tidak bisa. Tapi kalau ada sistem yang ada di internal itu, katakanlah ada kelas usia 3 tahun, tapi kok bisa diakses ya di usia lain atau usia 14 tahun tapi diakses di usia yang muda. Nah ini kan harus ada pengetatan karena faktanya kita temukan anak sangat mudah memalsukan datanya gitu. Sehingga mekanisme ini agak longgar kita lihat gitu. Nah, sehingga ini yang dampak-dampak yang timbul ya soal kecanduan, soal terpapar dengan pornografi dan yang ingin saya dalami adalah soal mekanisme literasi digital sesuai dengan aturannya itu yang seperti apa untuk ya tadi mencerdaskan kita semua bahwa kita tahu bahwa ini konten yang salah, ini game yang benar bisa ditiru dan seterusnya. Nah, itu seperti apa mekanismenya? Ya, satu di media platform itu harus dia harus soal klasifikasi tadi dan termasuk juga di PP Tunas itu ada klasifikasi misalnya ketika anak membuat media sosial, akun media sosial itu kan usia 13 tahun harus konfirmasi orang tua. Ya, walaupun tantangannya orang tua kita kan berjarak juga dengan teknologi ini gitu ya. Nah, tapi setidaknya mekanisme media platform ini harus ketat gitu ya. Tidak hanya pilihan saya udah usia 14 tahun tapi faktanya bukan usia itu gitu ya. Di bawah itu masih. Di bawah itu bahkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini penting. Salah satu dunia usaha ya bertanggung jawab pada pelindungan anak. Nah kemudian kedua, memang pemerintah sudah ada namanya PSE ya, dia mendaftar dan seterusnya. Tapi harus ada kontrol dan termasuk juga sanksinya juga. Gitu. Pengawasannya juga, punishment-nya juga gitu ya. Dan termasuk juga yang saya kira ya tentu kita tidak melarang ya, tapi setidaknya mengedukasi terus-menerus apa manfaat dan apa negatifnya gitu ya.
tapi juga harus ada pilihan-pilihan lain. Ya. Karena begini, dalam konvensi hak anak itu kan anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak. Oleh sebab itu pilihan-pilihannya harus banyak juga yang sesuai dengan tumbuh kembang. Saya rasa mungkin wakil rakyat kita yang ada di belakang saya perlu juga angkat bicara karena tadi sudah ada narasi dari Mas Ubed yang APBN nih, bicara soal APBN. Anda di Komisi 1 memang tidak terkait dengan Komisi Pendidikan dan Komisi Anak dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa Anda suarakan terkait dengan tudingan tersebut? Saya rasa apa yang disampaikan Kang Ubaid, bahwasanya dia fokus bahwa game online bukan satu-satunya pendorong pada anak untuk melakukan radikal. Saya rasa itu sepakat, tetapi kami memandang bahwa Pak Presiden sedang berikhtiar, bahwasanya bagaimana tahun 2045 Indonesia emas, ini harus dipersiapkan. Generasi-generasi anak-anak yang sekarang, yang jumlahnya hampir 80 juta anak. Dan dari 80 juta ini 3/1 adalah pecandu game. Saya rasa ini harus mendapatkan konsen. Aturan sudah banyak, lintas kementerian juga sangat konsen. Benar nggak sih APBN atau uang anggaran negara kita tidak untuk memperkuat literasi, khususnya buat anak-anak? Saya rasa ini ada di Komisi 10 ya, soal di literasi pendidikan. Tetapi memang kalau soal literasi di Komisi 1 yang berhubungan dengan Komdigi, KPI, kemudian Badan Pengawas, itu memang sangat minim sekali. Dan saya kemarin juga berjuang keras bagaimana agar anggaran literasi ini cukup diperhatikan. Tanggapan Anda, Kang Ubed? Iya, berarti sudah sangat jelas sekali. Anggaran kebutuhan soal literasi ini sangat mendesak, tapi anggarannya nggak ada. Khususnya untuk yang komisi yang terkait ya? Iya, apalagi Komisi 10 soal pendidikan. Sangat kurang. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Waktunya kita pergantian pemain nih, Vi. Substitution. Oke, saya akan mengundang Terima kasih Mas Erik, Destra. Nanti silakan, gabung dari belakang. Erik ke depan. Nah, Saya ingin mengundang Mas Ubed Kang ke belakang. Oleh Soleh. Silakan Kang. Oke, jadi yang saya undang ini, Vi, Erik ini adalah gamers nih. Nah, Gamers nanti nih ya? kita bisa tanya-tanya nih dari sisi gamersnya Boleh, gimana. dengan mic-nya dong, Rick. Dampaknya untuk Erik seperti apa. Tapi sebelum ke Erik, saya ingin ke Kang Oleh. Oke, Kang Oleh, jadi saya ingin mendalami dulu tadi yang Anda katakan bahwa ada 80 juta anak kita, 30 jutanya itu kecanduan game. Nah, saya ingin mulai dari situ dulu. Saya rasa ini menjadi sebuah alarm tentunya bukan kita bersama, bukan hanya Pak Presiden, Lebih dekat lagi. bukan hanya Pak Presiden, kita sebagai orang tua tentunya harus konsen bagaimana terhadap masa depan anak. Data yang saya dapat bahwa dari jumlah penduduk Indonesia itu 80 jutanya adalah pelajar. Nah, dari 80 juta pelajar, 3/1 adalah suka main game. 31 ya? 3, kalau ada 3 anak, satunya. Oh, perbandingan ini ya? Oke. Jika dibuat turunannya lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya rasa saya lebih pada apa yang dilontarkan oleh Pak Presiden. Tidak hanya fokus apa yang terjadi di SMA 72. Tetapi yang kami akan fokuskan adalah dampak negatif main game online itu Bila mana tidak sendiri. diawasi gitu ya. Ya, karena memang dari sisi fisik, dari sisi karakter, mental, sosial, apalagi soal misalkan finansial barangkali. Kalau anak terbatas dengan uang jajannya, dia kecanduan main online, dia malah mengabaikan tentang bagaimana kebutuhan makannya. Lapar aja nggak rasa tuh. Laparnya aja nggak kerasa. Dengan dia milih top up ya. Yang paling pokok adalah soal akademiknya. Akademiknya. Rata-rata anak yang berkecanduan terhadap game online, akademiknya jeblok. Nah, oleh sebab itu saya rasa DPR memandang penting apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan saya insya Allah Ta'ala fraksi PKB akan mendukung 100% terhadap pembatasan. Baru wacana loh itu padahal belum dibahas, belum diperbincangkan gitu. Saya rasa semua kebijakan berawal dari rencana. Oke. Rick, setuju Rick bahwa berawal dari game segala bentuk apapun. Kalau dari saya kurang setuju ya kalau ada pembatasan game itu, game online. Karena
di dunia yang digital sekarang ya, orang-orang tuh nyari duit tuh biasa dari game. Oke. Kayak streamer-streamer di platform-platform tertentu, dia tuh nge-streaming game tuh bisa mendapatkan uang gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya dari dulu sampai sekarang bermain game kayak nggak ada dampak negatif yang saya dapat gitu. Kebanyakan dampak-dampak positifnya. Oke. Anda sekarang masih, saya rasa mungkin sudah tidak bersekolah ya, maksudnya sudah tamat ya? Kuliah. Kuliah ya. Di umur berapa Anda main game? Saya bermain game di umur 15-14 tahun udah main game. Artinya SMP ya? SMP saya Dalam sehari Anda bermain game? saya kalau bermain game biasa 6 jam lah, 6 jam 7 jam main game. Apa yang menyebabkan 6 jam Anda merasa sudah cukup gitu? Sebenarnya saya bermain game lama-lama tuh karena saya kan suka ikut kompetisi-kompetisi untuk perlombaan-perlombaan di antar daerah mungkin, provinsi. E-sport lah ya gitu ya? E-sport, sekarang e-sport. Nah tadi kan Kang Oleh menyatakan bahwa mereka yang kecanduan game akan berdampak pada akademiknya. Nah gimana di Erik sendiri? Apakah memang terus akademiknya Anda jadi nggak jeblok? bawa rapot Anda sekolah ya? Nggak bawa ya? Oke, gimana Rik? Apakah ada dampak ya ke akademik? Atau ya nggak apa-apa main game 6 jam ternyata saya masih bisa belajar dan akademik saya bagus misalnya? Betul, saya main game 8 jam, 7 jam, 8 jam itu saya akademik masih diseimbangin gitu. Gimana caranya? Ya, membelah otak Anda itu bagaimana tuh ceritanya? karena game itu bukan tentang game doang sih menurut saya. Game kan ada... Tergantung ya gamenya ya gitu? Iya. Yang Anda mainkan apa? Saya main game banyak ya, PUBG Mobile gitu kan, Valorant. Yang nuansa kekerasan seperti yang dimaksud oleh pemerintah? Tapi kan itu ada strategi-strategi kekompakan tim. Oh, Anda melihat ke situnya? Iya, saya lebih ke arah situnya. Terus saya bermain game juga mencari uang juga sih dari game. Oke. Jadi Cari cuan terus Anda kayaknya ya? Iya. Jadi saya kalau dihubungkan ke akademik, kayaknya saya... Pernah nggak terinspirasi dengan game yang Anda mainkan, terutama game-game yang tembak-tembakan, kekerasan dan lain sebagainya? Kalau dari saya nggak ada mempraktekkan itu ke dunia nyata. Karena dari game ya cukup game aja gitu. Oke, pertanyaan saya lagi ke Anda nih. Menurut Anda apa yang salah terhadap anak yang harus berhadapan dengan hukum di SMA 72 ini? Itu banyak faktor ya, karena dari si pelaku tuh dia tuh suka dibully, terus juga dia tinggal sama tantenya, orang tuanya bekerja di luar. Itu menurut saya kurang pengawasan aja sih. Emang Anda waktu main 8 jam gak diawasin orang tua? Diawasin, cuman kan saya akademiknya sama saya bermain game balance gitu menurut Anda ya? Iya. Tapi gini, ini kita ambil contoh bahwa Erik ini adalah contoh yang baik misalnya. Tapi ketika Erik ada di lingkungan itu, apakah terus memang game ini tidak berdampak misalnya omongan jadi kasar, kemudian perilaku jadi gampang emosi dan marah. Apakah kita ngeliat sekitarnya Erik, ada nggak yang terdampak seperti itu dari game kekerasan ini? Kalau Eriknya misalnya tidak nih, tapi teman-teman lain yang ada di komunitas yang sama, ada nggak yang juga akhirnya punya perangai dan perilaku yang negatif karena game kekerasan tadi? Ada beberapa, gara-gara emang kita kalah misalnya. Dia emosi mungkin, terus berkata-kata kasar, ada. Ada ya, faktanya ada benar kan? Kalau soal ini saya boleh silakan sampaikan. Silakan. Boleh, silakan. Kita tidak boleh ngarang. Ya. Fakta yang ada, kalau misalkan yang apa tuh, Kang? Ini data ya, ini data ya? Ya, dari data yang terekspos di media. Kalau Erik malu-malu apa datanya? Gitulah datanya bocah 13 tahun disambas bunuh teman mainnya gara-gara game online. Kenalan di game online, 2 anak diculik dari Serang ke Jakarta. Kemudian diduga kecanduan game online, pemuda di Jember penggal kepala ayahnya. Tidak untuk ditiru. KPAI temukan kasus anak candu Roblox nekat bunuh diri. Ini kan Roblox ya, ini maksudnya Roblox ya? Ya, Roblox. Pelecehan seksual anak via game online, Roblox. Kemudian kasus bully kekerasan gara-gara game juga. PUBG. Kasus kriminalitas anak berawal dari game online di mana nih? Di bandara kan itu kemarin. Predator
Predator anak juga Oke, karena kejahatan memang seksual. ada mabar Kejahatan seksual. dengan data yang tidak jelas, mereka berpura-pura. Erik. Ini yang terekspos. Itu ya, oke. Pertanyaannya, berapa juta data yang tidak terekspos? Oke. Kita jangan berpacu kepada dia. Oke. Dia adalah anak barangkali Yang memantau sesuatu yang masih beruntung. Oke. Mungkin juga dari sisi pengawasan orang tuanya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mengawas? Saya punya yakin 90% ini awak anak-anak main game tidak diawasi. Erik, kita- Maka oleh sebab itu penting ini untuk pembatasan. Oke. Hanya saja tentu pembatasan ini rasa-rasanya ada klasifikasi. Mana yang game yang bisa mendidik, Bukan hantam kromo ya, Kang. yang tidak di 100% ini kan tidak ke sana. Oke. Oke, Yang Kang Oleh. mengedukasi Jadi menurut Anda yang- seperti apa pembatasan yang bisa dilakukan deh? Menurut Anda, di Ya. bayangan Anda nih? Menurut saya yang harus dibatasi adalah game-game yang mengubah karakter. Berpotensi Karakter anak. merubah. Berpotensi merubah. Merubah itu ya Oke. semacam peperangan Ya, lah. ya. Ya semacam Membunuh. kemudian pornografi dan yang lain-lain. Ini kan banyak. Oke. Dan itu akan merusak mental Oke. anak. Erik, kita masih harus berdamai nih dengan data-data ini menurut Anda? Kalau menurut saya ya kasus-kasus seperti itu dari faktor lingkungan juga mungkin atau enggak pengawasan orang tua yang kurang. Jadi menurut saya nggak sepenuhnya game itu salah. Jadi Mas Rifi. Ya. Ya. Ya, ya. Ya kita jangan salahkan orang tua gitu ya. Industri harus bertanggung jawab. Makanya kan KPAI sejak awal industri jangan cari uang saja gitu ya. Tapi bagaimana residu dari ini. Dan bahkan pernah kita usulkan mekanisme ketika anak kecanduan. Ada nggak fitur tempat berkonsultasi anak untuk bisa direhab gitu misalnya. Itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi industri harus punya tanggung jawab gitu ya. Saya kira data-data yang disampaikan oleh Kang Oleh itu kan ya sebagian kecil saja gitu ya. Ya, oke. Tapi sesungguhnya lebih banyak dari Kang Ubed udah kode dari belakang, silakan Kang Ubed. Ya, jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Oleh tadi itu, ya, saya nggak setuju kalau itu hanya disebabkan gara-gara game. Tapi ngeri dan kan, Kang? tidak ada faktor lain. Tapi ngeri ya. Oke. Iya, tapi kan kita harus tahu bahwa Saya ada sepakat faktor lain, gitu loh. dengan faktor Tapi ketika lain. kita melupakan faktor lain lalu mengkambing hitamkan game, itu yang jadi masalah gitu loh. Kita Jadi- tidak mengambing hitamkan game, tetapi apa yang saya sampaikan tadi, fakta data, Ya, kejadian- 80 juta. Kalau misalkan 80 juta anak, Ya. kira-kira sekitar 30 anaknya main game. Lalu bagaimana masa depan Indonesia emas? Iya, Bukankah jadi- kita punya harapan Indonesia jadi, emas? Erik- Indonesia emas Erik akan ini adalah diisi oleh contoh. anak-anak ini, Mas. Kalau misalkan anak-anak ini hari ini terus dicekoki oleh hal-hal yang negatif, ini bagaimana Iya, ke depan? Erik ini adalah contoh, dia pemain game. Oke. Tapi dia bisa ngambil sisi-sisi positif. Karena dia ada literasi. Ya, karena dia sudah melek. Ya. Ada Mana sebuah yang baik kaidah, bagi dia, mana ada- yang buruk bagi dia gitu loh. Ada sebuah kaidah kan? yang mengatakan kita lebih baik menghindari keburukan daripada mengambil manfaat, Mas. Iya. Nah, keburukan Jadi ini salah lebih satu banyak. keburukan yang ingin kita hilangkan adalah kebodohan anak-anak Indonesia. Karena itu menghindari keburukan itu harus Justru kebodohan didahulukan itu berawal dari dari main game. literasi yang buruk gitu loh. Oke. Karena literasi yang buruk, Menurut maka Anda dia literasi, nggak bisa bedakan menurut Kang mana Oleh, game yang game. baik dengan game yang buruk. gitu. Salah satu faktornya adalah game. Game. Dan Literasi yang buruk itu dia nggak bisa membedakan mana game Oke. yang Ayo, baik. baik. Gitu. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Tadi sebelum saya langsung ke Kang Oleh tadi udah nafsu banget bahwa game itu efeknya negatif banget. Nah, tapi sebelum ke Kang Oleh, saya ingin ke Erik. Erik, setuju nggak dengan apa yang disampaikan Kang Oleh dan coba tunjukkan dan gambarkan prestasi kamu dari game itu seperti apa sih sampai saat ini? Coba tolong kasih paham anggota dewan kita lah, coba lah mikirnya. Kalau saya kurang setuju karena saya dari game tuh banyak penghasilan saya jadi saya bayar UKT sendiri. Uang kuliah sendiri ya? Uang kuliah saya bayar semesteran sendiri, ya? uang Oke. semesteran. Terus sekarang kan juga e-sport kan masuk ke dalam atlet ya, Asian Games gitu. Jadi Asian Games itu ngebawa pokoknya turnamen- Mengharumkan nama bangsa. Mengharumkan nama bangsa sampai ke ajang internasional. Oke, nah untuk Erik sendiri pernah sampai di level apa, Erik? Ketika berprestasi lah dalam urusan si game-game ini. Saya pernah ikut ajang-ajang antar provinsi ya
saya juara 1 waktu itu dengan prize poolnya 25 juta gitu kan. Berapa? 25 juta. Hadiahnya itu? Hadiah prize poolnya 25 juta. Kan lumayan kan saya bisa untuk bayar uang KT untuk SKS. SKS. Enggak, masih ada SKS nggak sih sekarang masih? Baik, artinya game ini di tangan orang yang tepat ini ya justru bisa memberikan hasil yang positif ya? Betul. Jadi game tuh menurut saya bukan bukan game, bukan ya negatifnya aja gitu. Begini Rick. Untuk menjangkau prestasi Anda yang 25 juta, modal Anda kan juga banyak kan? Modal saya handphone sama waktu aja sih. Loh, yang top up itu yang top up itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang ngaruh tuh kita kan sering main, jadi ngerti cara mainnya gimana, ada strateginya. Jadi itu tuh nggak tentang top up juga. Oke, membangun kerjasama tim dari game ini ya. Iya. Nah, gini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda untuk itu tadi tidak terpengaruh efek negatif dari game? Ini supaya bisa ditularkan juga nih ke anak-anak muda bahwa ya game itu tidak selamanya negatif ketika bisa Anda manfaatkan dengan baik kan gitu. Kalau dari saya, kalian tuh kalau bermain game sesuai porsinya aja. Kalau mengisi waktu luang mungkin. Jadi kalau bermain game jangan melewati batas waktunya belajar. Jangan sampai ketinggalan pelajaran. Terus jangan ditiru adegan dari game itu. Cukup dalam game aja. Emang nggak nyandu itu? KPAI loh, lembaga negara loh, mengatakan itu candu loh. Iya, Mas Ripi. Iya. Iya, saya kira kan apa yang disampaikan oleh Mas Erik ini kan sebagian kecil ya. Iya. Tapi di data KPAI itu sebetulnya kalau kita lihat, apalagi kemarin waktu pandemi ya, banyak anak-anak kita main game itu sampai subuh loh. Padahal kan daring sekolahnya gitu. Iya daring, dan akhirnya digantikan oleh orang tuanya untuk sekolahnya gitu, karena ada ngantuk subuhnya gitu ya. Jadi saya main kira online sampai subuh. Sampai subuh gitu ya. Nah saya kira ini kan dampak yang tidak mudah ya. Nah jadi saya kira WHO itu udah benar menyatakan apapun aplikasi yang kita akses di internet lebih dari 3 jam itu udah edik. Ya, jadi ya harus masuk. Erik ini udah 8 jam dia. Masuk ke rumah sakit gitu ya. Jadi Erik harus masuk rumah sakit. Harus ada pengobatan gitu ya. Jadi saya kira ini dampak-dampak yang saya kira banyak ya dari sisi. Anda setuju Rick dibilang tuh? Termasuk juga data terbaru yang di hasil CKG-nya Kemenkes dari 1,3 juta cek kesehatan gratis. Anak-anak kita mengalami anxiety dan depresi. Fakta ya? Nah, salah satunya adalah melalui internet dan game juga. Silakan Rick, tanggapin Rick. Nah ini ya data ini kan tidak boleh kita kita nafikan, kita sampingkan gitu ya. Jadi harus masuk rumah sakit, Rick, katanya Rick. Ya semua tergantung dari penggunanya juga sih kalau main game. Kalau dari saya kan main game menghasilkan, terus akademik juga saya balance lah. Jadi menurut saya itu tuh bukan suatu yang mengganggu buat saya gitu. Oke. Iya. Mungkin kalau nggak 8 jam kamu gemuk kali Rick, mungkin Rick kayaknya. Ya gini Bang, jadi Erik ini adalah contoh ya. Contoh apa? Pelajar kita, mahasiswa kita yang sudah melek soal literasi digital. Jadi dia sudah tahu, dia bisa milah. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya sekolah ya sekolah. Gitu kan. Waktunya ujian kuliah ya ujian kuliah. Jadi ada kepentingan prestasi yang dia harus juga baik. Tapi ada kepentingan game ini ada sisi positifnya. Kalau main game sampai subuh terus yang sekolah orang tuanya kata KPAI bagaimana? Mas Ubed sebetulnya dia konsisten dengan pernyataannya. Tadi kan ada isu pengasuhan gitu ya. Iya. Isu pengasuhan ini kan isu yang nggak mudah Mas Ubed. Jadi negara tidak boleh membiarkan game online itu tanpa dibatasi. Nah, karena kan situasi keluarga kita kan beragam ya. Ya, ada survei terbaru dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Ternyata secara nasional anak-anak kita ya, pelajar mahasiswa yang main game itu rata-rata sehari 1 sampai 2 jam. Gitu. Kalau tadi itu kan melebihi 3 jam itu yang edik. Ternyata data ABJI itu hanya 1 sampai 2 jam sehari gitu. Artinya anak-anak kita nggak sampai seedik. Kalau data 2023 UNICEF itu 5 jam Mas. 5 jam di 5 provinsi itu. Ya, dan kan itu provinsi data 2023 ini 2025 kan. Ya. Kalau contoh Erik yang di depan kita saya rasa kita kurang
kurang apple to apple sesungguhnya. Tetapi kalau kita baca data, yang terekspos saja kan udah ratusan. Apalagi kalau misalkan kasus di SMA 72. Ya. Walaupun pada dasarnya kita tidak tahu latar belakangnya. Informasi akibat daripada bullying. Tetapi kita melihat secara general. Iya. Secara generalnya. Jadi kenapa masalah bully kok larinya ke game? Itu yang saya menjadi pertanyaan itu. Ini problem bullying. Kenapa jadi game yang disalahkan gitu? Bukan, sebenarnya anak-anak hobi untuk bermain game. Karena hobi bermain game artinya ini karena terjadi edik tadi. Kalaulah misalkan kita mendengar daripada Erik tadi, is okay lah. Dia merupakan anak yang beruntung barangkali, pada keluarga yang baik barangkali. Tetapi berapa Erik yang seperti Erik ini? Pertanyaan saya. Fakta data yang ada, korban sudah berjatuhan, rumah sakit sudah sekarang banyak yang mengurus anak-anak akibat daripada game. Apakah negara mau membiarkan seperti itu? Saya sebagai DPR tidak ridho melihat saya khawatir generasi penerus yang terpapar oleh game ini. Maka oleh sebab itu bagi saya adalah penting bagaimana melakukan perbaikan. Betul literasi harus terus ditingkatkan. Tetapi apa jaminan juga literasi bisa meningkatkan kalau hulunya tidak dibenahi karakter juga, anak itu sendiri? Kan belum tentu juga, Pak. Iya, karena Nah, oleh sebab itu aturan memang sudah ada, kemudian lembaga juga sudah disiapkan, tetapi fakta implementasinya ini kan kurang. Daripada ini aturan sudah ada, kemudian lembaga-lembaga juga kurang greget, lebih baik kita bantu. Kang Oleh, ini kita berbicara soal nilai pasar 40 triliun di industri game yang masuk ke Indonesia ini. Nah, apalagi ini kalau melihat itu. Bagaimana mengaturnya ketika ini adalah industri yang besar gitu ya. Ketika ngomongin nominal dan angka ini angka yang besar gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Pemerintah mengaturnya seperti Simpelnya apa? negara lagi butuh duit gitulah ibaratnya. Saya rasa ini platform daripada game online-nya ini juga tentu ini menjadi sebuah bahan dan masukan bagi kita. Jangan sampai anak yang menjadi korban. Indonesia yang menjadi buram, aplikator malah yang menjadi kaya raya. Nah, oleh sebab itu ini menjadi masukan bagi kami bagaimana membuat regulasi agar anak bisa selamat, kemudian tidak dijadikan pasar. Terutama anak-anak. Nah, ini kan menjadi bahaya. Kalaulah Erik tadi bisa bayar UKT, bisa bayar kuliah dan yang lain-lain. Pertanyaannya, manfaat Erik lebih besar mana antara Erik dengan aplikator-aplikator itu, Pak? Kita juga nggak boleh tutup mata seperti itu. Terakhir nih, Rick. Kalau bicara soal candu, obatnya bagaimana? Kalau dari saya, kalau misalnya saya candu main game, saya biasa kalau nggak keluar main sama temen ya. Artinya menemukan lingkungan sosial. Lingkungan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi saya nggak, kalau saya udah kecanduan main game, saya biasanya keluar. Artinya bisa kan ya kita memisahkan diri dengan gadget itu bisa ya? Oke, baik kalau gitu. Waktu kita terbatas nih, Kang Ubed, Mas Jastra, Kang Oleh juga, Erik. Saatnya kita mengundang narasumber ke depan bersama-sama kita juga bergabung. Bicara soal masa depan anak penting. Betul. Ya, tapi dibutuhkan melihat data-data yang dibacakan Kang Oleh tadi. Mas Jastra silakan juga bergabung. Ini sepertinya sudah benar kata Mas Jastra, stadium 4 kok. Betul. Tapi ya itu tadi, karena di stadium 4 ini jadi peran kita bersama. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya pemerintah mungkin misalnya, juga, betul sekali. Gitu ya. Tapi ini peran kita semua. Baik. Ya, sudah 1 jam nggak terasa. Padahal masih pengen 5 jam lagi seperti kayak Erik main game gitu loh ibaratnya. Jadi maksudnya 2 sisi ditambah programnya? Oke, baik. Demikian 2 sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus 2 sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kang Oleh, makasih banyak ya. Mau banget kita kalau udah. Anda baru saja menyaksikan 2 sisi. Didukung oleh